Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dimanapun berada, kembali lagi bertemu dalam cinta kasih Tuhan melalui channel YouTube Solideo Gloria Kalimantan Tengah bersama saya, Pendeta Mailan Hawini STH yang melayani di Resort GKS Sukamara akan membawa kita dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita meminta pimpinan dari Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau menciptakan cinta. Cinta yang begitu lembut, yang menghangatkan hati, yang membuat dua jiwa saling menemukan dan menumbuhkan kasih seperti taman yang mekar setiap pagi. Biarlah setiap langkah kami, setiap tawa, air mata dan pelukan menjadi pujian bagimu yang menciptakan cinta yang abadi. Terima kasih ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21 dengan judul bagi kita, Kisah Cinta Orang yang Percaya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu kisah indah dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21 tentang bagaimana Tuhan memimpin setiap langkah Abraham dalam pencarian istri bagi Ishak. Dan ini bukan sekedar kisah cinta yang biasa, tetapi ini adalah kisah tentang iman, kisah tentang ketaatan, dan juga kisah tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama memulai hari dengan hati yang percaya bahwa seperti Tuhan menuntun Abraham, Ia juga sanggup menuntun hidup kita dalam perkara besar maupun dalam perkara kecil. Dan kita bisa melihat dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, bagaimana Tuhan bekerja lewat orang yang selalu berserah kepadanya. Kita melihat Abraham yang sudah lanjut usia, tetapi imannya tetap kuat. Ia percaya bahwa Tuhan akan memelihara keturunan yang telah dijanjikannya, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup bagi Ishak. Abraham tidak sembarangan. Ia tidak ingin anaknya mengambil istri dari orang Kanaan, tetapi ia memilih hambanya pergi ke negerinya sendiri. Di sini kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara, iman tidak pasif, iman itu bertindak. Dan pagi ini melalui firman Tuhan, Tuhan ingin mengingatkan kita untuk hidup dengan keyakinan, untuk hidup dengan ketaatan seperti Abraham. Apapun keputusan yang sedang dihadapi hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, ataupun dalam pelayanan, Tuhan mau kita ini bertindak dalam iman, bukan dalam ketakutan. Dan dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14, bagaimana doa orang yang dengan rendah hati akan membuka jalan. Setelah menerima tugas itu, Abraham tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi ia datang ke sumur dan berdoa. Doanya sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Tuhan, kiranya Engkau membuat perjalanan ini berhasil. Dan bahkan minta tanda yang spesifik bahwa perempuan yang bersedia memberi minum bukan hanya kepadanya, tetapi juga kepada unta-untanya. Itulah yang Tuhan pilih. Dan ini menunjukkan kerendahan hati dan penyerahan penuh. Dia tidak mau asal memilih. Dia tahu hanya Tuhan yang tahu hati manusia. Dan hari ini kita belajar, Bapak, Ibu, sidang jemaat, dari sikap hamba ini. Sebelum kita melangkah, datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Mintalah hikmat, mintalah petunjuk. Jangan takut untuk meminta tanda. Bukan karena kita ragu, tetapi karena kita ingin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menjawab tepat
pada waktunya. Dalam ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Salah satu bagian yang paling indah dari kisah ini terdapat dalam ayatnya yang ke-15. Sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka. Luar biasa, bukan? Bahkan sebelum doanya selesai, Tuhan sudah menjawab. Inilah karakter Tuhan kita. Ia tidak pernah terlambat. Ia mendengar doa yang sungguh-sungguh dan menjawab sesuai waktunya yang sempurna. Ribka bukan hanya memenuhi tanda yang diminta, tetapi ia juga menunjukkan karakter yang rendah hati dan rajin. Ia tidak hanya memberi minum, tetapi juga bersusah payah memberi air kepada unta-unta itu. Sesuatu yang tidak ringan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menjawab doa, tetapi juga memberikan lebih dari yang kita minta, bahkan dengan karakter yang sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, pagi hari ini kita diingatkan melalui kebenaran firman ini ada 3 hal penting. Yang pertama, Tuhan menuntun orang yang hidup dalam iman dan ketaatan. Yang kedua, doa yang sungguh-sungguh membuka jalan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menjawab dengan cara yang tepat dan waktu yang sempurna. Apapun yang sedang kita doakan hari ini, baik tentang pasangan hidup, jodoh, pekerjaan, kesehatan, masa depan, keluarga, jangan pernah menyerah. Tetapi berserahlah seperti Abraham. Percayalah seperti Abraham. Dan nantikanlah jawaban Tuhan seperti Ribka yang datang bahkan sebelum doa selesai terucap. Hari ini, mari bersama melangkah dengan keyakinan bahwa langkah orang yang benar akan dituntun oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini dari Kejadian pasalnya yang ke-24. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang memimpin setiap langkah kami ketika kami berjalan dalam iman. Ajarkanlah kami untuk tidak mengandalkan pengertian sendiri tetapi bersandar kepadamu. Seperti Abraham yang datang dalam doa, demikian juga kami mau datang kepadamu sebelum kami melangkah hari ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami dalam setiap keputusan, baik besar maupun kecil. Buka mata kami untuk melihat pertolongan-Mu, bahkan yang Engkau sediakan sebelum kami memintanya. Berkatilah hari ini ya Tuhan, jadikanlah kami saluran berkat dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi seperti Ribka, orang yang murah hati, siap melayani dan memiliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.